butuh pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan? Percayakan pada Anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa berwisata budaya di situs Makom Keramat Walahir, tepatnya di Galunggung. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Kami ingatkan kembali, kami mendatangi tempat keramat karomah bukan untuk meminta-minta, hanya sebatas wasilah saja, dan mengingat jasa para leluhur, jasa para pahlawan, karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan sejarahnya. Bagaimana situs Makom Walahir? Let's go. Di kaki Gunung Galunggung tersembunyi sebuah kawasan pemakaman kuno yang nyaris tak pernah terdengar gaungnya dalam narasi sejarah resmi. Tempat ini disebut sebagai Makam Walahir. Dalam tradisi Sunda dan cerita tutur masyarakat lokal, artian Walahir sering dikaitkan dengan tempat dimulainya dan diakhirinya kekuasaan Sunda yang merupakan semacam poros spiritual yang mengikat sejarah kerajaan. Raja pertama bisa dimaknai sebagai Prabu Puretikandayun yang merupakan raja pertama dari Galuh, atau bahkan tokoh lebih tua seperti Aki Tirem dalam tradisi Banten atau Sunda awal. Kemudian, raja terakhir biasanya merujuk pada Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja, atau Prabu Raga Mulia Linggabuana yang gugur di Perang Buban. Tentunya ini juga tergantung dari konteks sejarah yang dipakai. Tempat ini juga dipandang sebagai pusat energi leluhur yang merupakan tempat awal dan akhir dipersatukan. Kadang dianggap pancer atau pusat mandala kekuasaan Sunda. Masyarakat setempat juga percaya bahwa Walahir adalah tempat pertemuan spiritual para leluhur Sunda, termasuk raja-raja terdahulu dan penerus terakhir. Kadang disebut sebagai tempat musyawarah terakhir sebelum kerajaan benar-benar hilang, seperti misalnya Islamisasi dan kolonialisme. Sementara informasi menarik lain di situs Walahir Tasikmalaya ini, rupanya telah dicatat keberadaan lebih dari 400 makam. Dan sebagian peneliti lokal bahkan memperkirakan jumlahnya bisa mencapai ribuan. Namun tentu saja muncul pertanyaan besar, makam siapa sajakah yang berada di sana? Dan mengapa mereka dimakamkan di sana? Atau apakah ini sekedar komplek pemakaman biasa? Atau justru sesuatu yang jauh lebih besar? Narasumber pada video ini adalah Ki Ijam, orang yang pertama kali menemukan dan melakukan ekskavasi di tempat ini. Dan narasumber kedua adalah Bapak Anto Carlia, seorang penggiat budaya dan sejarah Sunda. Di balik susunan makam-makam tersimpan sebuah dugaan yang menggelitik, bahwa Walahir bukan hanya sebuah pemakaman, namun juga merupakan pusat spiritual dan politik di masa kejayaan kerajaan Galuh. Namun jika ini benar, mengapa tidak pernah tercatat dengan jelas dalam babat atau prasasti utama? Apakah ini juga merupakan tempat peristirahatan para tokoh rahasia bagi mereka yang tidak tercatat dalam sejarah? Berbicara tentang komplek makom atau makam Walahir, memang makam Walahir ini sejak dulu juga sudah ada. Ketika ditanyakan kepada para kuncen, sejak kapan ini ada? Mereka mengatakan, ya sejak zaman nenek moyang. Saat itu yang kita temui hanya beberapa makam saja. Paling ya puluhan lah, tidak sampai 20. Tetapi berdasarkan filologi, berdasarkan cerita rakyat, bahwa makam Walahir itu merupakan komplek pemakaman kuno yang katanya hampir 2000 makam. Nah ini kan jadi satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nama saya Ki Ijam Suryatman. Saya itu ditunjuk sebelumnya ditunjuk sebagai pengelola di Makom Walahir. Banyak makom-makom di sana itu yang tertimbun oleh tanah, mungkin dari gejala alam yang sekian ratusan tahun.
bahwa di Galunggung ini penuh dengan misteri. Kemungkinan dari awak kerajaan Galunggung, kemudian juga ada kaitan dengan kerajaan-kerajaan yang lain dari Jawa, kemudian juga dari kerajaan Sunda di Pasir Batang. Nah, jadi kalau kita lihat dari makom-makom yang sudah ada, bahwa itu adalah bekas tempat raja-raja, tempat raja-raja baik dari Sunda ataupun dari Jawa atau mungkin saja dari luar Jawa. Nah, di situ kan kita tidak tahu makam-makam siapa. Ini setelah kita teliti merupakan salah satu pemakaman kuno terbesar di Nusantara loh, yang memang satu komplek. Sementara yang menarik di tengah komplek makam Walahir yang luas ini, terdapat satu nama yang mengguncang kesadaran sejarah kita, yaitu Prabu Linggabuana. Prabu Linggabuana yang dalam banyak naskah tradisi lisan disebut sebagai Prabu Siliwangi pertama adalah raja kerajaan Sunda yang gugur secara tragis dalam perang Bubat akibat tipu daya dan ambisi politik Mahapati Gajah Mada. Dengan adanya makam Linggabuana ini, apakah benar tempat ini sebagai pusat energi luhur yang merupakan tempat awal dan akhir yang dipersatukan? Sementara yang tak kalah menarik juga di antara ratusan makam lain yang berbaris, terdapat satu makam yang arah batu nisannya mengarah ke arah selatan. Dalam kosmologi Sunda, arah selatan sering dikaitkan dengan alam goib, roh leluhur, atau tempat Batari Hyang. Kemungkinan lainnya adalah tokoh kunci spiritual seperti guru sakti atau leluhur pertama. Posisi ini juga merupakan penjaga portal roh leluhur. Dan satu makam yang menghadap ke selatan bisa menjadi pusat energi atau penyeimbang energi mistis dari seluruh komplek makam Walahir. Batari Hyang Janapati adalah sosok pemimpin wanita pertama yang secara jelas tercatat memegang kekuasaan penuh di wilayah Sunda, khususnya sebagai penguasa kerajaan Galunggung pada abad ke-12 Masehi. Terlahir dengan nama asli Dewi Citrawati dengan gelar Batari Hyang Janapati, gelar tersebut menunjukkan predikat yang tinggi, menandakan beliau bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga seorang perempuan intelektual, terdidik, dan tinggi martabatnya dalam bidang keagamaan seorang Brahman atau Risi. Putri dari sang Resi Guru Batara Hyang Purnawijaya yang merupakan cucu Srijaya Bupati, adik dari Dewi Puspawati seorang istri Prabu Langbumi, Raja Sunda. Kerajaan Galunggung yang beribu kota di Galunggung, kini masuk ke dalam wilayah Tasikmalaya. Berarti Hyang Janapati Konan dilantik pada 21 Agustus tahun 1111 Masehi sebagai penguasa yang bertahta di Galunggung. Tanggal ini bahkan menjadi korelasi dengan hari jadi Tasikmalaya. Beliau diangkat menjadi penguasa setelah dinikahkan dengan Resi Guru Sudakarmawisesa, penguasa kebataraan Galunggung yang kemudian memilih turun tahta untuk mendalami keagamaan sebagai seorang resi. Batari Hyang Janapati dikenal karena perannya yang multifungsi. Peran ini dibuktikan secara otentik melalui prasasti Geger Hanjuang atau prasasti Rumatak yang bertuliskan Rumantak disusuk ku Batari Hyang, yang artinya Rumantak dibangun dan dibuat paritnya oleh Batari Hyang. Ini menunjukkan beliau memimpin pembangunan benteng pertahanan dan parit pertahanan di ibu kota Galunggung, Rumantak, sebagai respons terhadap potensi ancaman, termasuk dari kerajaan Sunda. Ajarannya diyakini menjadi pedoman penting yang tercatat dalam naskah Amanat Galunggung. Salah satu periode penting pemerintahannya adalah konflik dan negosiasi dengan Prabu Langbumi atau Raja Sunda, suami dari kakaknya, Dewi Puspawati. Motif konflik, terdapat kisah bahwa Dewi Citrawati atau Batari Hyang Janapati menyimpan dendam asmara karena ia juga berharap dinikahi oleh Prabu Langbumi. Konflik ini diperparah oleh kerawanan keamanan di perbatasan wilayah Sunda dan Galunggung akibat perampok. Diplomasi perdamaian, Prabu Langbumi melakukan pendekatan diplomatik melalui ayah Batari Hyang Janapati, Batara Guru Hyang Purnawijaya, serta melibatkan tokoh-tokoh penting lainnya. Hasil perundingan berhasil dicapai kesepakatan damai pada tahun 1111 Masehi yang mengukuhkan pembagian wilayah kekuasaan di Jawa Barat. Wilayah Barat
Kerajaan Sunda di bawah kekuasaan Prabu Langbumi. Wilayah timur, Kerajaan Galuh dengan ibu kota di Galunggung di bawah kekuasaan Batari Hyang Janapati. Batari Hyang Janapati adalah bukti sejarah bahwa perempuan Sunda kuno memegang peran puncak di ruang publik. Beliau mampu memadukan kecerdasan politik, strategi militer, dan ajaran spiritual untuk memimpin dan membangun negerinya, menjadikannya tokoh inspiratif yang setara dengan pemimpin laki-laki pada masanya. Pintu pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan. Percayakan pada anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam budaya. Lagi dan lagi, engkong ilham berada di tempat keramat. Hari ini alhamdulillah saya sudah melewati beberapa proses untuk berziarah dengan suasana hujan, dingin, dan gelap. Tapi alhamdulillahnya saya bersama keluarga KSB melaksanakan segala macam perjalanan dengan lancar, alhamdulillah. Dan khususnya untuk generasi muda, perjalanan kami ini, wisata budaya kami ini hanya untuk mencontohkan bahwa kita jangan pernah melupakan karuhun sebelumnya. Kita ada sekarang itu karena ada yang sebelumnya itu karuhun kita, seperti cucu kakek kita dan sebagainya. Dan harapan saya, jangan lupa akan sejarah, jangan lupakan jasa para pahlawan ataupun karuhun-karuhun kita. Dan jangan lupa juga subscribe dan like KSB channel Ki Sukma Barata. Salam kuncup Nusantara. Alhamdulillah kami sudah berwisata budaya. Mudah-mudahan sobat-sobat KSB, baraya-baraya KSB dimanapun berada, yang sakit diangkat penyakitnya, yang punya hajat dimustajabkan hajatnya. Ambil point of view-nya dari channel kami, ambil yang baik-baiknya, buang yang jelek-jeleknya. Bantu doa, bantu support agar kami bisa terus berkarya. Kami beserta tim KSB Official mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata ataupun tingkah laku yang kurang berkenan. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kuncup Nusantara.